Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya, Yulinda Widyastuti dari SMP Negeri 08 Bengkulu Tengah untuk memaparkan hasil aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya bertugas. Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk menguatkan diri saya pada modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal pertama yang harus kita tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan dan peradaban hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga tujuan pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik seharusnya dapat menuntun tumbuh kembang kodrat bawaan yang ada pada anak didik agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Tentunya saya melakukan refleksi pada diri saya sendiri. Selama ini saya mengajar anak didik saya dengan tujuan agar mereka lulus dan mencapai nilai baik pada kompetensi yang telah ditentukan dan dapat menerima materi pembelajaran yang saya berikan. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka saya menyadari bahwa sebagai seorang guru masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Harus banyak belajar. Seorang guru seharusnya menuntun kodrat yang ada pada diri anak-anak didiknya agar ia menjadi manusia yang bijak dan berbudi pekerti yang luhur. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses aksi nyata yang telah saya lakukan, yang pertama adalah inquiry dan konstruktif, yaitu pengajaran yang dilakukan dengan proses siswa membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap sesuatu sesuai dengan kodrat siswa. Yang kedua, HOTS dan 4K yang bertujuan agar siswa dapat berpikir tingkat tinggi dan kritis serta menguasai kemampuan abad 21, yaitu kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaboratif. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Saya menuntun siswa untuk memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang telah saya lakukan. Setelah saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya paham betul bahwa peran pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun yang merawat berbagai macam jenis bibit tanaman yang ada. Untuk itu, berbeda jenis bibit atau tanaman, berbeda pula cara perawatan dan perlakuannya. Tantangan dalam melaksanakan tentunya pasti ada, namun kita akan selalu menemukan solusi yang ada. Tantangannya terutama adalah perilaku siswa yang beragam sehingga menyebabkan pembelajaran yang kurang kondusif. Namun, dengan melakukan pendekatan pada siswa dan memahami latar belakang serta karakteristiknya, maka akan membuat siswa menjadi lebih mudah terbuka pada kita. Dengan demikian, maka akan mudah bagi kita untuk mengklasifikasi dan mencikapi keberagaman karakteristik anak didik yang unik tersebut. Pelaksanaan aksi nyata
Saya memulainya dengan perencanaan, yaitu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan pengetahuan dan karakter sesuai dengan kodrat anak didik saya, secara menyenangkan dengan tujuan anak didik menguasai kemampuan abad 21 dan membentuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok dengan cara menyenangkan yang bertujuan agar anak didik menguasai kemampuan 4K dan membentuk profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, saya tidak akan lupa untuk melakukan refleksi. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya melakukan refleksi secara mandiri dan menyadari bahwa perubahan tidak dapat dilakukan dengan cara instan, butuh proses dan kesabaran guna mencapai tujuan dan harapan saya. Sehingga kedepannya saya harus lebih sabar dalam berproses, terus belajar dan tetap semangat dengan hambatan dan tantangan yang ditemui. Hal yang membuat saya sangat terkesan dalam mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ialah saat saya menemukan jawaban dari pertanyaan yang timbul dari sanubari saya yang belum pernah terjawab secara jelas selama kurang lebih 12 tahun dalam masa tugas pertama saya menjadi guru, sampai pada saat ini saya mempelajari modul 1.1 ini. Dengan modul 1.1 ini, saya merasa sangat tercerahkan dan merasa puas karena telah mendapatkan jawaban yang gamblang dan nyata atas pertanyaan yang melekat dari sanubari saya. Adapun pertanyaan yang ada pada sanubari hati saya ialah, mengapa saya sangat sulit menemukan karakter murid yang sama seperti pada saat saya menjadi seorang pelajar di masa 22 tahun yang lalu. Mengapa anak didik pada masa kini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan anak didik pada saat saya menjadi seorang pelajar? Nah, dengan mempelajari dan memahami modul 1.1 ini secara utuh, saya mendapatkan pencerahan yang konkret dan nyata, bahwasannya jelas sangat sulit bagi saya dan bagi rekan guru lainnya tentunya untuk menemui mayoritas murid yang memiliki karakter yang sama seperti pada saat saya menjadi seorang murid pada zaman 22 tahun yang lalu. Anak-anak didik pada masa saat ini lebih berani mengemukakan pendapatnya, kritis dan lebih terbuka. Hal ini disebabkan karena kodrat keadaan yang telah jauh berbeda, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Setiap zaman tentunya memiliki tantangan yang berbeda, dan pada era saat ini
Saya sebagai seorang guru ditantang untuk mencetak pelajar Indonesia yang berkarakter profil pelajar Pancasila di masa abad 21, yang mana percepatan perkembangan di segala aspek kehidupan bergulir sangat cepat. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya bertugas. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak Angkatan 6, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.